Ini tempat tidurnya bener-bener saya lihat nyaman banget ya Mas. Tapi pernah ada yang menginap nggak Mas di sini? Ketika unit masuk, peralatan itu udah ada semua, kita sudah ada mekanik khususnya juga. Target kita itu nggak lebih dari 59 menit. Salam Satu Aspal, selamat datang di channel GoLetter.com. Channel ini berisi seputar informasi tentang logistik dan juga angkutan. Kali ini saya berada di dealer Hino yang berlokasi di Semarang. Kira-kira apa yang menarik di dealer ini? Ayo kita ikuti channel ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kita sedang ditemani oleh salah satu tim yang ada di dealer Hino. Mungkin kita kenalan dulu ya. Selamat siang. Siang Mas. Dengan Mas siapa? Nama saya Yoga dari Marketing Communication dari PT Duta Hino. Oke, terima kasih Mas Yoga. Mungkin bisa dijelaskan Mas profil dealer ini seperti apa? Oke, saat ini kita ada di dealer Duta Hino di Semarang Mas. Jadi seperti kita tahu, Hino itu sendiri adalah salah satu merek komersial dari Jepang ya, salah satu merek kendaraan komersial yang ada di Jepang. Nah, Duta Hino ini kita adalah salah satu distributornya, kita salah satu dealernya. Saat ini kita ada di Duta Hino Semarang, tapi punya cabang di seluruh Jawa Tengah, kira-kira begitu. Oke, kalau saya lihat ini Mas, untuk bangunannya kan memang unik ya, jadi temanya industrial banget ya. Itu kan saya juga cari info tuh, kalau di dealer ini itu spesial ya Mas. Kira-kira apa sih yang membuat istimewa di tempat ini dengan dealer-dealer lainnya? Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat dari bangunannya, begitu kita masuk itu serasa nggak kayak di dealer ya Mas ya. Mungkin masuk lebih kayak mau ke resepsionis hotel seperti itu ya. Jadi memang kami di Duta Hino Kendal ini kita mengadaptasi berbagai dealer yang ada di Asia. Jadi dari Hino Thailand, Vietnam, Malaysia, kita adaptasi gimana caranya supaya kita itu bisa dapat dealer yang kira-kira bisa jadi pilot project lah di Semarang ini ya. Kalau kita malah targetnya sebenarnya yang ada di Jawa Tengah, tapi ternyata setelah kita buat, kita melakukan riset dan lain-lain, dari Hino Asia sendiri malah menyoroti perkembangan yang kita buat. Jadi banyak sekali ya yang membuat spesial dari Hino ini ya, baik dari ruang alatnya, bagaimana kita manajemen alat, bagaimana kita memanajemen limbahnya, karena kita tahu kendaraan seperti ini limbahnya cukup banyak ya, baik kita manajemen limbahnya sampai ke operasional servisnya itu sendiri. Oke, ini kita lagi jalan-jalan ya di sekitar dealer di sini. Di belakang kita ini juga sudah banyak sekali produk-produk dari Hino ya Mas. Ya. Kira-kira kalau di sini itu produknya itu apa aja Mas yang dijual? Oke, jadi untuk Duta Hino sendiri, untuk truk Hino itu produk itu kita bagi jadi 3 Mas. Kita ada Hino 300 seperti yang seperti ini, Hino 500 itu yang besar, sama Hino Plus Series. Kalau yang Hino 300 seperti ini, ini juga dia punya 3 tipe secara garis besar ya, SD, HD, sama MD. Nanti dari tiap tipe itu masih dibagi lagi sesuai kebutuhan customer. Kira-kira jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas ya? Ya, karena kan kita tahu ya, untuk kebutuhan muatan pasir atau tambang dengan muatan kargo itu beda. Kalau seperti itu kita punya opsi HDX Power seperti ini. Kalau di HDX Power ini dia tenaganya sampai 136 PS ya, sesuai dengan namanya. Torsinya sampai 40 kg meter itu di RPM 1400 sampai 2500. Nah, kalau yang X Power itu dia memang spesialisnya dia di muatan banyak. Ketika customer ini kargo box misalnya ya, dia nggak butuh muatan banyak. Seperti kita tahu ya, truk-truk muatan ekspedisi itu pasti dia muatannya nggak terlalu banyak. Tapi yang dia butuhkan apa? Kecepatan. Itu beda lagi tipenya. Seperti yang di samping kita ini ada tipe SDL. L ini dia long, rangkanya sedikit lebih panjang. Nah, kalau yang seperti ini dia nggak ngejar muatannya, bisa muat banyak, bisa muat berat, tapi dia ngejar speednya. Oke,
tadi kita sudah kupas yang Hino 300, sekarang kita lihat yang Hino 500. Mungkin boleh dijelaskan nggak Mas, ini mungkin keunggulannya itu apa aja sih di Hino 500 ini? Kalau keunggulan jelas kita punya banyak banget tipe seperti yang Hino 300 tadi ya. Di Hino 500 itu kita juga punya tipe FL, FM, FG, SG, masing-masing tipenya juga ada ininya lagi masing-masing, dan setiap tipenya itu dia punya horsepower yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya customer. Jadi kayak misalnya tadi si Dutro tadi itu dia muatannya untuk kargo, untuk ekspedisi ya, maka kita tawarkan namanya FL. Dia kelebihannya lebih panjang, biasanya pakai karoseri dia pakai bentuk wing box seperti itu. Nah itu muatnya bisa sampai 26 ton. Kalau dia muatannya lebih berat lagi, kita punya FM misalnya, jadi dia ekspedisi tapi dia muatannya berat, kita punya FM. Untuk truk tambang kita juga punya lagi FM juga. Untuk traktor head atau trailer ya biasanya ya, kita juga ada SG juga, FM yang traktor head juga ada. Jadi memang variatif banget ya. Kalau yang di sini itu chassis apa ya Mas? Ini kan kalau saya lihat ini kayaknya bis ya, soalnya mesinnya itu di belakang itu. Ya, bener banget. Jadi ini adalah chassis bus ya, atau Hino bus. Di Hino bus sendiri itu sebenarnya ada banyak Mas jenisnya kita, sama seperti Hino 500 atau 300 tadi ya. Kita punya bus itu tipenya RM dan RK. Ini yang mesin belakang. Kita juga punya yang tipe bis mesin depan, AK namanya. Kita juga punya bis yang pendek atau kita nyebutnya minibus ya, kita ada namanya GB. Nah yang di depan kita ini adalah yang terbaru dari kita, tipenya RM280. Jadi kalau beli bus dari kita emang modelnya bentuknya seperti ini. Apa namanya, kayak Tamiya, kayak rangka Tamiya. Nah nanti setelah ini baru dirakit di karoserinya, kira-kira begitu. Oke, kali ini kita masuk di ruangan service advisor ya. Jadi di dealer ini itu tidak hanya melayani penjualan saja ya Mas, tapi juga servis dan spare part ya. Kalau kita mau servis nih di sini stepnya itu apa aja? Oke, kalau kita mau servis ini panjang, mungkin kita lebih simpelnya ya. Paling gampang kita itu punya aplikasi namanya MyHino. Jadi customer silakan download, digunakan, dia bisa booking service di H-1 sebelumnya, atau booking service melalui call centernya kita bisa. Kalau misalnya sudah datang ke sini, maka biasanya customer singkatnya sih akan diterima oleh security dulu. Kita mau konfirmasi apa namanya keperluannya, servis apa dan lain-lain. Setelah itu nanti dari customer dia akan melakukan pendaftaran di service advisor kami. Setelah melakukan pendaftaran, nanti dari tim service advisor dia kayak dukun ya dia, jadi dia memprediksi kerusakannya dari bus tersebut, dari keluhannya customernya. Misal keluhannya kok nggak ada tenaga ya. Nah ini service advisor ini dia yang akan memprediksi nih, oh nggak ada tenaga berarti ada kemungkinan A, B, C, D, E, F, G. Mendiagnosa awal ya Mas? Diagnosa awalnya dari sini. Ketika sudah didiagnosa akan dibuatkan namanya surat perintah kerja atau working order. Sudah keluar surat perintah kerja, nanti dari driver atau dari customer itu bisa langsung ke ruang tunggu kita, ada di lantai atas. Nggak berapa lama nanti kita ada tim foreman dari koordinatornya mekanik, dia yang akan mengambil work ordernya tadi, dan dia akan memasukkan kendaraannya ke dalam bay service. Setelah dilakukan servis, setelah selesai kendaraannya akan diantarkan ke depan sini lagi. Nanti dari tim service advisor kami akan memanggil ke ruang tunggu dari drivernya. Jadi drivernya itu nggak perlu menunggu ke bengkel segala macam, nggak, karena kita punya ruang tunggu yang cukup representatif ya, cukup nyaman. Si driver dia juga bisa sambil nunggu, sambil istirahat, bisa memantau kendaraannya juga. Jadi kita bisa tim dari driver bisa melihat dari atas sudah ada jendelanya, bisa langsung melihat kendaraannya posisinya dikerjakan seperti apa. Dan kita juga ada namanya itu dashboard TV. Di situ kita bisa tahu progres kendaraannya itu sudah berapa persen. Di atas sudah ada, jadi terpantau lah semua unitnya. Nanti bisa cari, oh nomor polisi sekian,
progresnya berapa persen nih kayak gitu. Oke. Bisa Jadi dipantau. kita bisa lihat ya Mas, fasilitas apa yang ada di ruang tunggu ya Mas. Bisa. Kalau untuk jam servisnya Mas, untuk jam operasionalnya di sini itu dari jam berapa sampai jam berapa harinya? Operasional kita sebenarnya itu dari jam 8.30 sampai pukul 16.30 sampai setengah 5 sore. Cuma kita punya tim standby ya, atau tim emergency Ya. yang memang standby di sini 24 jam. Karena kita tahu ya kendaraan niaga ini kalau dia bawa muatan-muatan yang sifatnya urgent di jalan itu kan nggak bisa menunggu sampai besok. Ya. Nah, kita support emergency 24 jam itu. Kita sudah ada timnya yang standby di sini 24 jam. Oke, Mari Mas. Mas. Ya, Mas. Ini ruang tunggunya ya Mas ya? Ya, ini ruang tunggu kami. Luas banget ya Mas, cukup luas dan juga nyaman ya Mas ya. Ya, Mas. Mungkin kalau di sini fasilitasnya apa aja Mas yang tadi diceritakan itu? Oke, fasilitas seperti tadi di bawah ya. Ya. Kita bisa mantau kendaraannya lewat digital control board. Kita lihatnya customer ya. board ini ya Mas ya. Oke. Terus yang wajib Mas untuk driver itu kopi. Oh siap. Kita kopi gratis, free refill lah. Mau bikin sebanyak apapun Oke. bisa. Terus kita juga ada mini games. Oh. Kita ada kayak catur, dart juga yang kayak panah itu. Ya. Kita ada TV standar lah ya, supaya bisa smart TV kita pakainya, supaya bisa lihat YouTube, Ya. lihat film segala macem. Dan sisanya ya ruang istirahat. Apa mau dilihat langsung? Boleh. Oke, Siap. kita lihat ya. Soalnya tadi saya juga melihat itu unik banget ya. Di sini ada tempat tidur ya Mas, kayak di hotel atau di Ya, udah tadi didaftar di bawah resepsionisnya kayak hotel, di sini kayak hotel juga ya. Oke, jadi salah satu fasilitas kami memang kita menyediakan tempat istirahat untuk istirahat total. Ini cocok banget untuk driver-driver yang dia sedang melintas di area Semarang. Kebetulan kilometernya sudah masuk waktunya servis. Ya. Bisa masuk ke tempat kami sekaligus dia istirahat. Misal dia dari Jakarta mau kirim sampai ke Madura misalnya. Lewat Semarang, nanti servis di Semarang, bisa istirahat di Semarang, udah. Jadi memang pelayanan servisnya ini luar biasa ya Mas ya. Ya. Kita diberikan fasilitas yang memang ruang tunggu yang spesial lah ya. Ya, benar Mas. Sekarang kita masuk di area bengkel ya. Jadi kalau untuk area bengkel ini itu ruangannya apa aja Mas? Oke, jadi bengkel ini kita punya tempat servis atau kita menyebutnya B area ya. Kita ada 6 B area. Juga di dalam itu nanti kita ada ruang alat. Jadi itu tempat kita menyimpan alat-alat khusus. Dia juga kita punya ruang spare part, ada ruang overhaul untuk bongkar turun mesin, dan lain-lain ada di sini semua lengkap ini Mas. Ya. Itu yang membedakan B1, B2 itu apa Mas bedanya? Oke. Atau jenis servisnya atau gimana? Oke. Jadi kita punya yang spesial ya di sini namanya Express Maintenance B. Oke. Nah, jadi untuk yang B1 dan B2 ini dia memang kami prioritaskan untuk mengganti oli atau servis periodik, termasuk ganti filter solar. Nah, Express Maintenance B ini yang kita lihat di B2 itu dia sudah dilengkapi dengan peralatan yang lengkap di samping kanan dan kirinya. Dia juga sudah ada apa namanya oil pump, jadi oil dispenser ngisi olinya itu udah kayak di SPBU. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu mungkin mirip seperti di F1 kalau di pit stop Mas. Oke. Set masuk, roda diangkat, langsung diganti ban. Set. Nah, kita mirip seperti itu. Oke. Ketika unit masuk, peralatan itu udah ada semua. Kita sudah ada mekanik khususnya juga. Target kita itu nggak lebih dari 59 menit. Dan rata-rata sih kita di 30 sampai 45 menit sudah clear untuk pekerjaan servis periodik. Dengan catatan tanpa keluhan ya. Tapi kalau pas servis periodik, terus nanti ada keluhan apa namanya koplingnya rasanya nggak enak ya, pasti beda lagi cerita. Kita harus turun kopling gitu. Berarti kalau yang express maintenance ini memang khusus yang istilahnya simpel-simpel ya Mas, ganti oli dan lain-lain ya. Nanti untuk ke sananya kita punya prioritasnya masing-masing sih ya. Nanti di B3 dan 4 itu biasanya kita pakai untuk perbaikan yang tidak menginap atau perbaikan ringan. Jadi perbaikan seperti ganti kampas rem, ganti kopling dan lain-lain itu di B34 kita usahakan.
nanti yang di paling ujung itu kita prioritaskan memang hanya untuk yang menginap. Cuma ini sifatnya memang kondisional sih Mas. Kalau misalnya semua B penuh ya mau nggak mau pasti kita isi. Oke. Cuman yang pasti di B1 dan 2 ini kita spesialiskan untuk servis periodik. Oke. Jadi untuk driver kalau mau servis periodik di sini dijamin lebih cepat. Gitu. Oke. Selain perawatan juga menerima ini Mas, apa spare part ya? Kalau di sini semua spare part berarti komplit ya Mas ya? Kita sedia servis dan spare part. Spare part kita lengkap semuanya, baik dari kita nyebutnya fast moving ya untuk spare part yang cepat laku seperti filter solar, maupun medium moving sampai slow moving. Bahkan ketika ada kebutuhan engine AC, blok mesin, ya, kita bisa usahakan nanti. Dealer Hino ini semuanya ada berapa cabang ya Mas ya? Kalau totalnya kita tuh ada cabang di Kaligawe, Kendal atau Mangkang, terus kita juga ada di cabang Salatiga, Sragen, Magelang, Jogja, Kebumen, Banjarnegara, 8. Nanti ini masih ada plus-plus, jadi kita ada namanya gitu, kita service point. Service point. Ya, jadi dia hanya melayani servis. Jadi untuk yang standby itu service point kita ada di Boyolali, ada di Tegal, ada di Cilacap, Maos. Ya. Jadi kita cukup banyak. Oke. Itu melayani penjualan dan servis juga ya? Ya, kalau yang 8 tadi ya melayani, itu kan yang 3S. Nah, yang service point yang buat emergency tadi itu yang hanya melayani servis darurat. Oke, berarti kalau yang 8 cabang itu melayani penjualan dan juga servis, kalau yang 2 tadi yang servis yang sisanya iya, dan servis saja ya. Kantor pusatnya ada di sini. Kita di Duta Hino Kendal mungkin ya kalau kita search di Google. Ya. Tapi sebenarnya lokasinya ada di Mangkang, kita di Jalan Jenderal Urip Sumuharjo nomor 123, Kelurahan Wonosari. Lagi. Oke. Mungkin sekian ya Mas ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih dengan Mas juga. Ya. Selama dari tadi kita sudah diajak keliling-keliling nih ke dalam bengkel sampai ke showroom, sampai kita melihat juga fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam dealer ini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas juga. Sama-sama Pak. Ya. Buat teman-teman yang suka dan nonton video ini bisa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam satu aspal.